Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jadi semua berbicara tentang surga. Kita lihat ayat yang ke-13. Bagaimana kerajaan itu bekerja dalam diri kita. Bicara soal apa? Ya, bukan garamnya yang penting, wilayahnya itu loh. Apa itu? Ayo, wilayahnya mana? Dunia. Enggak satu wilayah kecil, tidak. Bicara dunia. Terangnya juga terang dunia. Bicara menerangi semua orang. Saudara, dalam hal apa saja dalam hidup ini, konsep ini yang kita harus miliki. Mental ini kita harus miliki. Bagaimana sikap kita? Saya teruskan dulu. Ayat yang ke 20. Nah, mengapa Tuhan Yesus bicara ini? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, banyak gereja menafsirkan ayat ini salah. Artinya kita harus lebih hebat daripada orang Farisi dan lebih hebat dari orang ahli Taurat. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Maksud Tuhan Yesus adalah kamu jangan cuma tahu hukum tapi tidak tahu melakukannya. Mereka ini orang-orang yang hebat soal hukum tapi mereka tidak melakukannya. Dan ini bicara soal mental lagi. Sungguh saudara, Tuhan Yesus tidak sibuk dengan keagamaan. Sama sekali dia enggak. Maka itu selama dia hidup selalu dimusuhi oleh tokoh-tokoh agama itu. Benturan terus dengan ahli Taurat, dengan imam-imam, dengan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka berkata, kamu ini ngajarin apa? Kenapa beda dengan nenek moyang kita semuanya, diajari Musa semuanya itu? Nah, itu konsepnya. Maka itu mereka benturan terus dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak bicara soal agama sedikit pun. Ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jadi kembali kepada peraturan nenek moyang itu. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, Roh Kudus engkau jamah kami. Apa yang Yesus katakan tentang kerajaannya itu? Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kenapa harus dihukum? Karena marah saja itu sudah membunuh orang. Bayangkan begitu tinggi nilai kerajaan ini. Marah saja sudah membunuh. Nenek moyangmu berkata jangan membunuh. Tapi buat kerajaan, ya prinsip-prinsip kerajaan itu, marah saja sudah membunuh dan harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya? Siapa yang berkata kepada saudara kafir? Harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil? Harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Cuma ngomong aja dihukum. Nah, ini mental kerajaan. Enggak rendah mentalnya. Terus ayat 23 sampai 24. Kalau kita lihat ini, betapa banyaknya kita itu salah. Pelan-pelan ya. Ini hebat, ini mental kerajaan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Pelan-pelan. Yang seringkali kita ingat adalah, kalau misalnya saya lagi jengkel dengan Pak Yunus, misalnya gitu, jengkel betul saya dengan dia. Nah, itu yang seringkali diajarkan, maka saya harus bereskan. Hukum ini tidak loh, saudara. Saya nggak ada apa-apa dengan Yunus. Tapi kalau di hatinya ada apa-apa terhadap saya, bisa mengerti nggak? Jadi bukan di hati saudara, hati orang lain terhadap saudara. Waduh, ini repot bener ini. Begitu mulianya mental ini, begitu value, tahu kata value, nilainya ini tinggi sekali. Kalau engkau tahu di hati saudaramu ada apa-apa terhadap kamu. Jadi bukan kita yang nggak enak hati sama orang lain, bukan. Kalau kamu tahu saudaramu nggak enak hati dengan kamu, suruh apa? Ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Nggak layak, saudara. Maka itu saya itu jaga hati betul-betul. Untuk orang lain pun jangan sampai saya buat nggak enak gara-gara omongan saya atau kelakuan saya. Karena saya takut dengan ayat ini. Kira-kira gimana? Ini kan nggak cuma urusan agama, tidak. Menjaga hubungan. Nah, kembalikan kepada ayat yang ke-8. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat apa itu. Jadi suci hati itu bukan cuma kita sakit hati dendam pada orang lain, bukan. Kalau karena apa yang kita ucapkan dan kita buat orang lain terluka. Nah, kita kan tidak tahu sebetulnya. Tapi inilah hukum kerajaan yang luar biasa. Tinggalkan persembahan. Siapa pernah SMS salah, telepon salah, terus orang yang sakit hati kita nggak tahu? Tapi percayalah, Roh Kudus akan mengingatkan itu kepada kita. Amin. Roh Kudus akan mengingatkan itu. Lanjut. 25, saya lompat saja. 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Nah, ini hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan atau orang lain serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini hukumnya adalah bukan cuma jangan berzina, tidak. Artinya kuduskan dirimu, termasuk matamu, termasuk pikiranmu. Ini mental kerajaan. Luar biasa. Untuk menjaga betul-betul. Saudara, dalam hidup ini kita diberikan hal-hal yang indah. 29-30 tegas. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Artinya apa ayat ini? Ternyata begini, saudara. Buat Papa di surga, dengan mental kerajaan itu, masing-masing bagian dari tubuh kita itu harus kita disiplin baik-baik. Kita tinggalkan dulu Matius 5, tapi beri tanda kita kembali ke situ. Mari kita lihat Roma pasal 6. Untuk dua ayat ini, di sini kita ketemu jawabannya. Apa luar biasanya hidup ini. Karena kebenaran yang memerdekakan kita. Ayat yang ke-13 saya akan baca. Dan janganlah kamu menyerahkan apa? Anggota-anggota tubuhmu. Stop dulu. Bayangkan dari kepala. Ini ada berapa anggota? Ada mata, ada pikiran, ada telinga, ada mulut, ada hidung. Ini baru kepala saja. Lalu tubuh kita ada tangan kiri, tangan kanan, sampai kepada kaki. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi apa? Senjata-senjata kebenaran. Jadi begini, orang Kristen ya, ada yang begitu luar biasa menjaga matanya untuk enggak berdosa. Begitu luar biasa jaga telinganya untuk enggak mau mendengar yang salah. Begitu luar biasa jaga pikirannya untuk enggak ada yang cabul, yang najis. Mulutnya yang kurang ajar. Ngerti maksudnya? Nah, jadi diurus tuh mulutnya. Misalnya, semuanya baik, mulut baik, tangannya yang kurang ajar. Nanti contoh ini. Nah, kita harus periksa anggota-anggota tubuh kita yang mana yang kurang ajar itu tadi. Jadi mental kerajaan itu nggak menyamaratakan. Luar biasa ini. Ingat, seringkali kan kita menyamaratakan. Misalnya, ada orang Indonesia jelek, Indonesia semuanya jelek. Kan nggak begitu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, itu mental yang rendah sekali seperti itu. Dalam tubuh kita, kita harus tahu bagian-bagian mana yang masih belum kita taklukkan masuk di dalam kerajaan itu. Oke? Kita lihat
Kitab Yosua pasal 13.